Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil artikel dari kelompok kami yang berjudul Kedudukan dan Peranan Hukum Tata Negara dalam Pembangunan. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Liana Nurul Asyidin, Muhammad Lutfi Hakim, Silvi Nur Aida, dan saya sendiri Bima Setio Febrianto. Berkaitan tentang hukum tata negara. Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Hukum tata negara ini mempunyai peranan penting dalam rangka penataan kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan atas dasar sistem yang diacu pada dalam konstitusi. Yang dalam konstitusi tersebut diatur dasar-dasar penataan mengenai kekuasaan suatu negara, baik atas orang maupun atas benda. Yang tentunya hal-hal tersebut yang berkaitan tentang kedudukan dan peranan hukum tata negara ini dalam konteks pembangunan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari materi yang sebelumnya sudah diuraikan, maka kelompok kami merumuskan permasalahan yakni yang akan dibahas bagaimana peranan hukum tata negara dalam pembangunan. Selanjutnya yakni pembahasan. Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas bagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Undang-undang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan tujuan membangun bangsa yang lebih baik. Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yakni pelaku utama dalam pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Secara umum dapat dikemukakan bahwa peranan hukum tata negara dalam pembangunan ada kaitannya dengan hukum atau termasuk dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum sebagai a tool of social engineering. Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaharuan masyarakat melalui konsep law is a tool social engineering telah mengilhami pemikiran Mokhtar Kusumajaya untuk dikembangkan di Indonesia. Mokhtar Kusumajaya mengatakan bahwa konsep law is a tool of social engineering ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas hukum sebagai wahana untuk melaksanakan pembaharuan masyarakat. Jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum, sehingga rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dulu baru hukum datang untuk mengaturnya, maupun yang dilaksanakan melalui konsep law is a tool of social engineering mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Mempergunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan mampu menjamin adanya kepastian hukum serta dapat mengayomi masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan pembinaan secara terus-menerus terhadap aparatur hukum, melengkapi sarana dan prasarana
serta menyiapkan aturan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Liana. Poin ketiga yaitu hukum sebagai alat kontrol pembangunan. Maksudnya peran hukum sebagai alat kontrol pembangunan itu sangat dominan, baik ketika masa persiapan, waktu kegiatan produksi, dan ketika distribusi hasil-hasil pembangunan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak bisa lepas dari berbagai hukum, yaitu seperti kegiatan dilakukan oleh badan usaha maupun sebagai perorangan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan yang dimaksud ini yaitu dalam bentuk produksi berupa barang ataupun jasa, berupa perdagangan, dan dalam bentuk peratara baik lokal, nasional, dan internasional. Kegiatan ini mengacu pada dua orientasi hukum berdasarkan dua kegiatan, yaitu secara makro dan secara mikro. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi itu selalu mengacu kepada dua konsep hukum, yaitu secara simultan, yaitu pada hukum publik dan hukum privat atau perdata hukum dagang, yang meliputi aspek masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, dalam 20 tahun yang akan datang, pembangunan yang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain yaitu dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lingkungan hidup dan kelembagaannya, sehingga bangsa Indonesia itu dapat mengejar ketertinggalannya dan mempunyai posisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Bahasan selanjutnya yang keempat yaitu hukum sebagai sarana penegak keadilan. Kalau membicarakan soal keadilan itu tidak pernah henti sejak zaman dahulu maupun sampai saat ini. Karena masalah keadilan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu merupakan wujud dari kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan karena kedua hal ini saling berkaitan. Baik apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka keadilan itu akan terwujud. Apabila keadilan dapat bersatu, maka akan terwujud ketertiban dan kedamaian, serta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, harus berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pilih kasih. Di sini saya dari kelompok 8 ingin melanjutkan materi tentang kedudukan dan peranan hukum tata negara dalam pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yakni tentang hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Di sini pembangunan di berbagai sektor yang sedang dilakukan di Indonesia mengakibatkan berbagai konsekuensi. Salah satu di antaranya adalah di bidang hukum. Berkaitan dengan ini, peranan hukum dalam pembangunan yang dimaksudkan agar pembangunan tersebut itu berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbicara mengenai peranan hukum dalam pembangunan, hal ini berarti hukum di satu segi harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
juga harus mampu memelihara dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan. Di samping itu pula, pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar nantinya hukum yang dibentuk itu dapat berlaku secara aktif. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidaknya. Ini ada 2 poin. Yang pertama, ada 2 kesimpulan. Yang pertama, kalaupun nanti kesadaran hukum yang tinggi ini nantinya mampu menimbulkan ketaatan terhadap hukum, dan sedangkan kalaupun nanti kesadaran hukum yang lemah nanti akan mengakibatkan ketidaktaatan terhadap hukum. Mungkin itu poin yang kelima. Di sini terus melanjutkan tentang kesimpulan dari materi-materi yang di atas. Ini ada 2 kesimpulan. Yang pertama yakni kedudukan dan peranan ilmu hukum tata negara itu dalam konteks pembangunan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai segi, yakni pertama dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, dalam konteks pendidikan, konteks penataan struktur kehidupan kenegaraan dan juga kemasyarakatan. Untuk poin yang kedua, itu pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamalkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial negara. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.